Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk menemani hari Natal teman-teman semua, Ronald mau mengajak kalian mendengarkan cerita kebaikan Natal. Bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Di sebuah hutan, hiduplah berbagai macam hewan di sana. Ada kura-kura, kelinci, kera, rusa, dan hewan-hewan lainnya. Tetapi ada salah satu hewan yang selalu menjadi bahan tertawaan hewan-hewan lain di hutan, yaitu kura-kura. Setiap kura-kura itu sedang berjalan di hutan, selalu saja ada yang mengganggunya. Misalnya, hari ini, ketika kura-kura sedang berjalan ke hutan untuk mencari pohon cemara kecil yang akan dijadikan pohon Natal, ia pun bertemu dengan kera. Hai kura-kura, kamu lambat sekali sih jalannya. Tidak bosan ya jalan selambat itu? Kura-kura menanggapinya dengan senyuman yang ramah. Ah kera, kamu tahu kan jalanku lambat, sehingga aku bisa menikmati suasana di hutan ini. Di depan, terlihat kawanan kelinci jahil sedang membuat lubang besar yang telah ditutupi dedaunan. Kura-kura tidak melihatnya. Dedaunan tersebut akhirnya terinjak kura-kura, sehingga ia pun terperosok ke dalam lubang. Para kelinci pun tertawa puas melihat jebakannya berhasil. Tetapi kura-kura tidak menghiraukan kelinci-kelinci itu dan merayap pelan keluar dari lubang. Ada salah satu hewan, yaitu rusa, yang penasaran kenapa kura-kura tidak pernah membalas perlakuan hewan-hewan lain yang sering meremehkan ataupun suka menjahilinya. Hai kura-kura, kamu kan sering sekali diremehkan dan suka dijahili. Kenapa sih kamu tidak pernah membalasnya? Ah rusa, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Apalagi sekarang sudah menjelang Natal. Ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk menyebarkan kebaikan dan juga kasih Natal. Keesokan harinya, ketika kawanan kelinci sedang bermain-main di hutan, secara tidak sadar mereka terperangkap dalam lubang besar yang kemarin mereka buat untuk kura-kura. Mereka pun terperosok ke dalamnya. Kawanan kelinci pun berteriak, "Tolong, tolong kami terjebak dalam lubang ini." Ada beberapa hewan yang lewat, tetapi mereka tidak menolong kelinci-kelinci itu. Mereka kira kawanan kelinci itu hanya bercanda, karena selama ini sering sekali mereka bersikap jahil. Sampai akhirnya ketika sore hari, ada kura-kura yang sedang berjalan kembali menuju rumahnya sambil bernyanyi. Karena senang, akhirnya bisa menemukan pohon cemara kecil yang bisa ia bawa pulang untuk dijadikan pohon Natal. Terdengar suara kawanan kelinci dari dalam lubang. Setelah kura-kura melihatnya, ternyata benar kawanan kelinci itu terjebak di dalamnya. Tanpa berpikir lagi, kura-kura pun menurunkan pohon cemaranya dan mengulurkan pohon itu ke dalam lubang agar bisa dinaiki kelinci satu persatu. Walaupun itu membuat dahan-dahan dan daun pohon cemaranya menjadi rusak karena pijakan kaki kelinci. Akhirnya kawanan kelinci berhasil diselamatkan. Dan mereka sangat berterima kasih kepada kura-kura karena telah menolong mereka. Kawanan kelinci tersebut pun berjanji untuk merubah sikap mereka. Kura-kura pun senang mendengarnya. Walaupun pohon cemara kecil yang susah payah dicarinya untuk dijadikan pohon Natal di rumahnya menjadi rusak.
Tetapi kura-kura juga menyadari yang terpenting dari Natal itu bukan dari pohonnya, melainkan semangat berbagi kebaikan dan juga kasih Natal. Hari Natal pun tiba. Pada siang hari, betapa kagetnya kura-kura ketika di depan rumahnya berkumpul semua hewan yang pernah meremehkan ataupun juga suka menjahilinya, termasuk kelinci. Mereka memberikan kejutan dengan datang ke rumah kura-kura untuk merayakan Natal bersama. Tidak lupa juga mereka membawakan kura-kura pohon Natal pengganti yang besar. Rupanya kebaikan kura-kura diberitakan oleh rusa dan kawanan kelinci kepada hewan-hewan lainnya. Sehingga hewan-hewan lainnya pun tersadar dan meminta maaf pada kura-kura, juga merubah sikap mereka. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita tadi adalah yang pertama, merayakan Natal itu yang terpenting bukan baju barunya atau pohon Natal yang besar, tetapi semangat kita berbagi kebaikan dan juga kasih Natal untuk sesama. Yang kedua, suatu sikap yang baik selalu akan membuahkan hasil yang baik pula. Rona juga mengucapkan selamat Hari Natal untuk teman-teman yang merayakannya. Sampai jumpa!